13 Mei 2020. Saya Jamie Darusman. Saya Pratiwi Kusuma. Dan selain berita utama tadi, Fokus Pagi hari ini juga akan menyajikan aneka informasi lain yang menarik. Di antaranya, polisi membubarkan balapan liar jelang sahur, serta razia bagi pelanggar PSBB di sejumlah daerah. Betul, baik, kita mulai Fokus Pagi hari ini dengan dampak gelombang tinggi yang ada di perairan Kepulauan Riau. Dihantam gelombang tinggi, 2 kapal kargo kandas saat berlayar melintasi perairan Batu Berhenti Pulau Sambu. Ya, baru 1 kapal yang berhasil dievakuasi. Korban tewas akibat terbakarnya kapal tanker bertambah menjadi 7 orang. Pihak perusahaan menduga hubungan pendek arus listrik menjadi pemicu peristiwa kebakaran dari kapal berbobot 58.000 ton itu. Baik, dari wilayah barat Indonesia, kita beralih ke wilayah tanah air di bagian timur. Pesawat berbadan kecil milik maskapai MAF jatuh di Danau Sentani, Papua sesaat setelah lepas landas menuju Mamit, Kabupaten Tolikara. Ya, pilot pesawat bernama Joycelyn meninggal dunia. Kita ke informasi kriminal, pemirsa. Hendak membangunkan sahur, seorang remaja di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten tewas dikeroyok sekelompok remaja lain. Polisi menangkap 2 pelaku yang terbukti menganiaya korban. Kita menuju ke informasi lainnya, pemirsa. Petugas kepolisian dianiaya dan disandera warga saat melakukan razia penertiban tambang emas ilegal di Kabupaten Bungo, Jambi. Akibat kejadian tersebut, Kapolsek Pelepat mengalami luka-luka. Polisi masih menyelidiki peristiwa tersebut untuk mengungkap siapa provokatornya. Baik, mohon maaf, informasi yang kita saksikan tadi adalah dari Sumatera Utara terkait dengan adik yang membacok kakaknya. Iya, hal tersebut lantaran dipicu karena sang adik tidak terima untuk membayar tunggakan kredit. Begitu. Baik, kita menuju ke informasi berikutnya. Pemirsa, ada 4 remaja di Depok yang menjadi pelaku begal diringkus aparat kepolisian. 2 pelaku lainnya masih dalam pengejaran petugas. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, lantaran membahayakan petugas saat penangkapan, seorang bandar sabu yang membawa senjata api rakitan ditembak mati polisi. Petugas juga menyita 3 tas besar berisi sabu. Kita menuju ke kasus pembunuhan tragis yang menewaskan gadis remaja oleh satu keluarga di Sulawesi Selatan. Ya, pelaku memberi keterangan berbelit-belit saat diperiksa. Polisi memeriksa kejiwaan para pelaku dengan mendatangkan psikiater. Petugas polisi dianiaya dan disandra warga saat melakukan razia penertiban tambang emas ilegal di Kabupaten Bungo, Jambi. Akibat kejadian tersebut, Kapolsek Pelepat mengalami luka-luka. Polisi masih menyelidiki peristiwa tersebut untuk mengungkap siapa provokatornya. Kita menuju ke Sumatera Utara. Aparat kepolisian membubarkan aksi balap liar di Jalan Yosudarso, Medan. Untuk memberi para pebalap liar, polisi setempat sempat mengeluarkan tembakan ke udara. Aparat kepolisian Polres Purbalingga, Jawa Tengah membubarkan puluhan remaja yang sedang ngabuburit dan hendak menggelar aksi balapan liar. Nah, aksi mereka ini kepergok oleh petugas yang sedang melakukan patroli larangan kerumunan warga untuk mencegah penularan COVID-19. Sedikitnya 1.200 buruh di Parung Kuda, Sukabumi, Jawa Barat melakukan aksi demonstrasi. Para buruh meminta pihak perusahaan segera membayar uang THR bagi para pekerja. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Di tengah pandemi COVID-19, banjir merendam ratusan rumah warga di Tanjung Aman, Kota Martapura, Sumatera Selatan. Banjir disebabkan karena meluapnya air Sungai Komering setelah mendapat kiriman hujan dari kawasan Muara II. Sejumlah kepala desa di Pemalang, Jawa Tengah mengamuk di kantor dinas sosial setempat. Ya, mereka marah karena data warga penerima bantuan sosial terdampak COVID-19 diubah tanpa pemberitahuan kepada perangkat desa. Demi mengambil dana bantuan langsung tunai atau BLT di kantor pos, ribuan warga Surabaya berkerumun tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Petugas dikerahkan untuk mengatur warga.
Petugas Satpol PP Jakarta Timur menggelar razia penerapan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar di kawasan Jakarta Timur pada Selasa sore. Dalam razia tersebut, sejumlah tempat usaha dan juga pengendara motor yang melanggar aturan PSBB langsung diberikan sanksi. Mempercepat berakhirnya wabah COVID-19, Pemprov DKI Jakarta menerbitkan Pergub Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB. Nah, ini tidak main-main karena ada sanksinya, Tiwi. Dalam Pergub nomor 41 tahun 2020 tersebut akan menindak tegas para pelanggar, mulai dari denda uang, kerja sosial hingga penyegelan tempat usaha. Baik, kita jeda dulu sesaat. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan hadir usai pariwara. Ya, di antaranya warga yang menolak Kesehatan Dinkes Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa siang mengevakuasi seorang karyawan toko setelah pemiliknya dipastikan positif terpapar COVID-19. Petugas juga akan menutup pasar sementara waktu untuk penyemprotan disinfektan. Memutus mata rantai penyebaran COVID-19, pihak Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tengah, Padang, Sumatera Barat, menutup sementara pasar tradisional Tabing. Penutupan pasar karena sudah ada 2 orang warga Kelurahan Bungo Pasang yang positif terpapar virus corona. Kedatangan petugas Satpol PP yang hendak melakukan tindakan persuasif terhadap pedagang pasar sentra Antasari yang masih buka saat PSBB dihadang ratusan pedagang. Menghindari bentrok, petugas memilih untuk mundur. Ratusan pekerja migran Indonesia yang bekerja di kapal pesiar Jerman tiba di Bandara Internasional Ngurah Rai Bali Selasa siang. Ya, protokol kesehatan diberlakukan secara ketat sejak dari Jerman hingga tiba di Bali. Sebanyak 54 anak buah kapal ABK Valor dan Freedom yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet dinyatakan sembuh dari COVID-19. Guna meyakinkan kesembuhan mereka, Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet mengeluarkan surat keterangan sehat. Ratusan pengunjung Pusat Perbelanjaan Indo Grosir Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa siang menjalani rapid test atau tes cepat secara massal. Hasilnya 20 orang dinyatakan reaktif dan harus diisolasi. Nah, terkait dengan penanganan COVID-19 ini, pemirsa, beragam cara ditempuh oleh petugas guna menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak virus corona. Ya, di Jember, Jawa Timur, karena medan yang terjal dan sulit dijangkau, petugas mendistribusikan bantuan dengan menggunakan kuda. Pemirsa, masih banyak warga yang bekerja tanpa dibekali dengan surat. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Jakarta ternyata belum berjalan mulus. Nah, ini salah satunya adalah masih banyak warga yang bekerja tanpa dibekali dengan surat tugas saat menggunakan moda transportasi umum. Ya, padahal dengan adanya surat tugas, ini petugas bisa memfilter warga yang benar-benar butuh keluar rumah dan tidak. Ya, seperti KRL tidak memiliki sejumlah persyaratan dokumen untuk bepergian dan juga bekerja sesuai dengan aturan protokol pencegahan COVID-19. Nah, untuk mengetahui bagaimana situasi yang ada di KRL, salah satunya kita akan terhubung dengan reporter Zainal Abidin yang ada di Stasiun Bekasi, Jawa Barat. Informasi lainnya, pemirsa, serai wangi selain menjadi produk unggulan bagi UMKM dengan berbagai macam produknya di wilayah Kabupaten Musirawas dan Kota Lubuk Linggau, ternyata juga sangat berguna untuk membantu penanganan COVID-19. Nah, ini Kodim 0406 Musirawas di bawah naungan Korem 044 Garuda Tempo berhasil mengembangkan produksi berbahan dasar serai wangi. Di antaranya ada hand sanitizer dan juga disinfektan yang sangat dibutuhkan masyarakat saat pandemi corona ini. Nah, itulah beragam upaya untuk mencegah penyebaran pandemi corona. Nah, ini buat warga, buat kita semua nih ya, yang tidak butuh-butuh banget untuk keluar rumah, mendingan di rumah aja. Betul. Kecuali profesi-profesi tertentu, terutama seperti tim medis. Ya. Dan juga pelayanan jasa lainnya, termasuk para jurnalis. Ya, di tengah pandemi, karena jurnalis jadi salah satu profesi yang mengharuskan keluar rumah untuk mencari dan juga menyampaikan informasi. Dan tidak sedikit dari mereka yang terpaksa jauh dari keluarga. Betul, ini mereka tak bisa bekerja dari rumah, jadi harus keluar.
MTEK Peduli Corona melalui Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar bersama Serbu-Seru Bukalapak menyalurkan 150 paket sembako kepada warga di Bengkulu. Penyaluran paket sembako tersebut dilakukan melalui KPID Bengkulu. Ya, bantuan ini masih terus kita gulirkan. Jadi di tengah cobaan pandemi, MTEK Peduli Corona terus mengajak pemirsa untuk meringankan beban saudara kita yang kini terdampak melalui Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Anda dapat menyalurkan bantuan Anda di nomor rekening sejumlah bank, yakni BCA, BRI, dan Mandiri, atau scan QR barcode lewat mobile banking Anda. Karena kepedulian kita adalah harapan mereka. Baik, pemirsa, berikutnya kita akan melayangkan santri yang melantunkan nasyid Kangen Ibu, tren atau ponpes di wilayah Sleman, daerah istimewa Yogyakarta punya cara tersendiri untuk melepas rindu kepada orang tua di tengah pandemi corona ini. Ya, yaitu dengan melantunkan nasyid bertema Kangen Ibu. Nah, jadi silakan kirimkan video pendek tentang keseharian Anda ke nomor WhatsApp seperti yang tertera di layar kaca Anda. Ya, dengan tema apa tidak mudik tapi tetap asik di rumah saja. Jangan lupa beri keterangan kapan dan di mana video diambil. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi edisi hari ini. Semoga informasi yang kami hadirkan bermanfaat. Dan Anda juga dapat menyaksikan info terkini cegah corona hanya di video. Unduh aplikasinya sekarang. Dan usai Fokus Pagi, jangan lupa Anda dapat menyaksikan program Pintu Berkah. Mewakili teman-teman redaksi yang bertugas, saya Jimmy Darusman. Dan saya Pratiwi Kusuma pamit undur diri. Selamat pagi, jaga kesehatan. Sampai jumpa.